Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuzu Juliatul Fadida, mewakili UPT SMP Negeri 9 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat panitia MGMP TAI Kabupaten Gresik, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, pendobrak kebatilan, penghancur kemurkaan, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Bersyukur, Sabar, dan Tawakal. Bicara soal nikmat Allah, berapa banyak nikmat Allah yang kita peroleh setiap detik, menit, jam, hari, dan seterusnya? Hadirin, apa ada yang bisa menghitungnya? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Sekiranya kita ambil seluruh kayu di hutan, lalu kita jadikan pena, seluruh air laut kita jadikan tinta, untuk menghitung nikmat Allah, itu pun tidak cukup. Dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan udara yang setiap saat yang masih kita hirup dengan leluasa adalah nikmat Allah yang banyak luar biasa, adalah nikmat Allah yang tiada tara, yang seringkali tidak kita sadari. Betul apa betul? Betul sekali. Semua itu kita dapat dengan gratis. Bayangkan jika kita harus beli, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Bila kita perhatikan betapa sayangnya Allah dan tingginya perhatian Allah kepada manusia, oleh karena itu sepantasnya lah kita bersyukur kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit nikmat Allah, banyak nikmat Allah, kecil nikmat Allah, besar nikmat Allah, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan ke kita. Karena apa? Karena jangan sampai nikmat itu dikurangi, bahkan dicabut oleh Allah karena kita lalai tidak bersyukur. Seperti syair berikut ini. Ada 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat
muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hadirin yang dirahmati Allah, selain mensyukuri nikmat Allah, kita juga diberikan ujian oleh Allah. Hidup kita ibarat roda yang terus berputar. Kadang kita ada di atas, kadang juga kita ada di bawah. Ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak ujian, satu kuncinya yaitu sabar dan tawakal. Seperti surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menguji kepada manusia untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanannya. Dan barang siapa yang sabar, maka ia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Seseorang yang kuat adalah seseorang yang sabar dan mudah memaafkan. Seperti di salah satu podcast, Agnes Monica berkata, batu bata yang dilemparkan ke kita oleh orang lain bukan malah nyakitin kita, melainkan justru kita harus ambil dan bangun batu tersebut. Jadi, ketika kita dihujat seseorang, janganlah kita sakit hati. Justru kita harus termotivasi dan membuktikan bahwa kita sabar dalam segala ujian dan selalu berjuang dan mencapai sebuah impian. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya mensyukuri nikmat Allah dan sabar saja, tetapi kita harus selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita alami saat ini, di mana instruksi pemerintah melarang kita berkerumun dan selalu menjaga protokol kesehatan. Itu juga yang dinamakan dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar dulu, tawakal kemudian. Mari kita berupaya, berusaha untuk tercapainya suatu keinginan, bukan hanya ketika kita mendapatkan ujian seperti ini, tapi untuk seterusnya. Dan selanjutnya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang barangkali dimaksud dengan kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upaya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, mari senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun itu, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, karena hal inilah yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Seperti syair berikut ini. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.